Halo guys, saat ini banyak sekali ya teman-teman yang menjerit gitu, terutama para pelaku usaha ya, khususnya UMKM, melihat kondisi sekarang, daya beli yang sangat turun, lalu kritisnya usaha mereka. Ya, salah satu hal yang menyebalkan hidup di Indonesia saat ini adalah kita dihadapkan pada sebuah fakta bahwa banyak sekali pejabat yang tidak kompeten di bidangnya dan hanya mementingkan keluarga dan berorientasi kepada laba ketika menjadi seorang pejabat negara. Nah, salah satu yang seperti ini menurut saya adalah Zulkifli Hasan. Bagaimana tidak? Menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, Kemendak mengatakan bahwa ada kemungkinan bagi platform asal China yang bernama Temu untuk ekspansi ke pasar Indonesia jika mau mengikuti aturan yang berlaku. Nah, jika hal ini terjadi, maka pelaku UMKM lokal, terutama yang kecil ini pasti akan mengalami kiamat usahanya. Sebagai bahan informasi ya, produk yang dijual oleh marketplace asal China itu memakai strategi pemasaran direct selling. Artinya perusahaan memproduksi sebuah baju misalnya, kemudian baju itu dijual langsung ke konsumen dengan harga di bawah pasar Indonesia. Nah, maksudnya gimana nih? Begini misalnya perusahaan A memproduksi baju dan menghasilkan harga jual 10.000 misalnya. Nah, kemudian dikirim ke distributor dan distributor menjual dengan harga 12.000. Nah, lalu dari distributor disalurkan ke pengecer dan dari pengecer ke konsumen. Lalu diberikan harga 14.000. Maka sudah jelas ya, dari produsen ke distributor ke pengecer ini mereka memiliki untung masing-masing. Nah, sedangkan jika produk itu berasal dari Temu dengan harga 10.000, ini akan langsung dijual ke konsumen dengan harga yang sama. Dan tentunya akan jadi terjadi gap price yang sangat lebar, nggak sedikit. Dan alhasil konsumen akan membeli produk yang dibeli atau dijual di Temu ini dengan harga yang murah. Nah, imbasnya UMKM produk lokal akan kolaps karena user tentu lebih memilih yang murah gitu ya. Nah, maka dari itu banyak pengamat ya ekonomi yang merasa cemas dengan kabar ekspansi Temu ke Indonesia. Dan ketika kabar tentang Temu ini menjadi viral, pihak Menkominfo saat itu memutuskan untuk memblokir platform tersebut. Nah, sedangkan Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa ada peluang bagi Temu untuk masuk ke Indonesia. Nah, statement dari Kementerian Perdagangan seperti yang dikatakan oleh Zulhas ini merupakan sebuah pengkhianatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Coba pikirkan, bagaimana bisa ya dia lebih pro ke platform produk asal China ketimbang produk lokal. Nah, apesnya saat ini Zulhas kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, sedangkan dalam pengamatan banyak orang, hadirnya Zulhas sebagai Menteri Koordinator Pangan akan lebih sering memuluskan kebijakan impor, utamanya yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis, alih-alih mensukseskan swasembada pangan seperti yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Nah, soal Zulhas sendiri, Pak Zulhas ini pernah terseret kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Riau. Dia diperiksa oleh KPK sebagai saksi yang menjerat mantan Gubernur Riau Anas Makmun. Sampai sini dulu ceritanya. Kalau ramai kita lanjut part 2. Salam.